Laki-laki itu apa namanya? Kalau kencing diperhatikan di situ, apalagi lantainya keramik, apa juga sama. Jangan sampai antum kencing sembarangan, kemudian air kencingnya itu memercik pada celana, ke baju, sehingga antum sholatnya nggak sah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ya, kembali kita pada pagi hari ini melanjutkan kajian hadis tentang haid, babu al-haidi. Kemarin kita sudah bahas hadis pertama ya. Ya, jadi yang dimaksud haid itu adalah darah ya yang keluar dari kemaluan wanita, tapi bukan istihadah, bukan nifas. Yang mana umumnya keluarnya itu adalah ketika perempuan berusia 9 tahun kurang 16 hari. Ya, 9 tahun kurang 9 tahun kurang 16 hari. Maka para ulama ya, salah satunya Imam Syafi'i itu meneliti tentang haid itu bertahun-tahun. Imam Syafi'i ya, jadi laki-laki meneliti tentang haid bertahun-tahun. Penting, makanya laki-laki juga harus tahu masalah ini. Ya, kalau perempuan belum mengetahui hukum-hukum tentang haid, wajib bagi dia belajar. Kalau suaminya tahu, maka suaminya wajib memberitahu kalau dia udah nikah. Kalau suaminya ternyata bodoh, tidak tahu tentang perkara haid, maka dia, istrinya harus belajar di luar rumah atau mencari guru. Dan suaminya tidak boleh menghalang-halangi ya istrinya untuk belajar perkara ini, karena ini adalah perkara agama yang diwajibkan kepada wanita terutama, karena wanita yang mengalaminya. Setelah diteliti secara mendalam, ya didapati bahwasanya darah haid itu ada bermacam-macam. Darah yang keluar itu ada macam-macam. Ada yang berwarna hitam, ada yang berwarna merah kehitaman, ada yang warnanya itu merah, merah segar, ada yang warnanya kekuning-kuningan, ya merah kekuning-kuningan, ada yang kuning, ya kan, ada yang kuning. Nah itu kekuatannya itu bagi perempuan harus mengetahui. Kalau yang hitam itu lebih kuat daripada yang merah hitam-hitaman. Yang merah hitam-hitaman lebih kuat daripada merah biasa. Yang merah biasa lebih kuat daripada merah kuning-kuningan. Yang merah kuning-kuningan lebih kuat daripada yang kuning. Nah, ketika perempuan itu kemudian mengeluarkan darah di bulan itu ternyata berbeda, misalkan 3 hari keluarnya hitam gitu, hari keempat keluarnya merah, hari kelima merah, keenam merah, ya bisa membedakan itu, maka berarti yang 3 hari itu adalah haid, yang hari setelahnya adalah istihadah. Ya, jadi perempuan itu harus bisa memayizah, membedakan antara darah yang keluar karena berbeda-beda. Kalau dia pertama kali haid, misalkan kalau dia pertama kali haid dan belum pernah haid, kemudian dia kemudian keluar darahnya terus menerus selama 1 bulan misalkan,
dan dia tidak bisa membedakan warnanya pekat atau tidak, hitam atau merah, nggak bisa membedakan, maka yang dihitung haid itu adalah 1 hari. Hari pertama. Hari setelahnya itu adalah istihadah, wajib sholat. Kalau dia meninggalkan sholat maka harus diqadha. Ya. Nah begitu juga kalau tadi dia keluarnya eh, dia sudah pernah haid, ya kan? Udah balik, udah pernah keluar haid, keluarnya selang-seling, sehingga dia tidak bisa membedakan ini mana darahnya warnanya keluarnya beda, tapi nggak bisa membedakan tuh kapan keluar yang ini, maka dia dihitung haidnya adalah sesuai dengan kebiasaan ketika normalnya. Ya, misalkan normalnya haidnya setiap bulan 7 hari misalkan, kemudian dia keluar selama 15 hari, darahnya beda, warnanya berbeda, maka yang dia dihitung haidnya adalah 7 hari. Ya, yang setelahnya adalah istihadah. Kalau warnanya berbeda-beda, tidak bisa membedakan. Ya, jadi harus diperhatikan. Kalau kemudian darah haid itu kan keluar minimal 1 hari, ya 24 jam. Kalau terputus, ya misalkan ini keluar tapi nggak terus-terusan gitu, ya maka dihitung biasanya sampai 15 hari, ya kan. Kalau nggak terus-terusan, dihitung sampai itu keluarnya adalah hitungan 24 jam. Batasnya adalah 15 hari dari hari pertama keluar, ya kemudian keluar berarti itu masih masa-masa haid. Terus besoknya keluar lagi dikit lagi, ya berhenti lagi, itu masa haid selama 15 hari. Kalau sudah dihitung atau kalkulasikan jumlahnya itu pasti, ya umumnya adalah 24 jam, ya, bisa dikalkulasikan, ya. Kalau itu adalah melebihi batas, ya maka dihitung keumumannya, ya. Umumnya misalkan akhwat itu biasanya haidnya bulan ini 3 hari, besoknya 5 hari, bulan depan 5 hari, bulan depannya lagi 7 hari, ya bulan depannya ternyata darahnya keluar terus, ya keluar terus, dan dia nggak bisa membedakan tuh mana darah yang kuat mana darah yang lemah, maka itu dihitung sesuai dengan siklusnya. Berarti ketika bulan pertama keluar terus, itu berarti dia 3 hari haid, yang selebihnya suci. Bulan kedua berarti 5, kalau keluar terus ya setiap sepanjang bulan, kayak yang kasus anak ceritakan kemarin. Ada ibu-ibu pas ditanya masih sholat nggak sholat, kenapa? Haid terus, sudah dari lebaran dulu ya, hampir setahun ya keluar darah terus, dianggapnya haid, padahal itu istihadah. Maka dihitung siklusnya. Bulan biasanya, misalkan biasanya sebulan ini 5, kan beda-beda ya, ada yang beda-beda kan. Bulan ini 3 atau 5, bulan besoknya 5, bulan besok lagi 7, ya umumnya sampai seminggu aja. Nah kalau dia keluar terus berarti dihitung, kalau antum ingat, berarti bulan pertama 3, selebihnya istihadah, harus mandi sholat. Bulan kedua 5 haidnya, bulan ketiga 7, terus gitu balik lagi sama. Ya. Kalau tidak bisa kemudian lupa bulan kemarin berapa ya, bulan pertama berapa, bulan kedua berapa, lupa, maka dia dihitung bulan terakhir. Misalkan bulan pertama 3, keluarnya 3 hari, bulan kedua 5 hari, bulan ketiga 7 hari, besoknya keluar terus, maka dihitungnya adalah 7 hari. Ya. Nah kalau kemudian ada yang keluar misalkan umumnya dia 7 hari, kemudian dia keluar darah haid 7 hari haid, terus keluar lebih dari 7 hari, ya
Kemudian darahnya beda. Besoknya setelah itu keluar lagi darah yang sama seperti haid, maka darah yang keluar kedua itu dihitungnya adalah istihadah. Yang darah kemudian yang keluar setelahnya adalah darah haid. Ya, maka itu harus diperhatikan buat akhwat. Kita masuk ke hadis yang kedua. Wa'an Hamnata binti Jahshin qalat beliau mengatakan kuntu ustahadu haidatan katsiratan syadidatan. Hamnah mengatakan aku pada saat itu ya ustahadu mengalami istihadah haidatan katsiratan dengan haid yang banyak syadidatan ya dan kencang, keluar darah banyak pada bulan itu dan keluarnya terus menerus. Fa'ataitu Nabiya sallallahu alaihi wasallam astaftihi, maka kemudian aku mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam astaftihi ya dan mengabarkan keadaanku seperti ini kepada Nabi Muhammad SAW untuk meminta fatwa. Ini gimana nih? Ya, tidak seperti biasanya istihadah terus keluar darah terus menerus. Faqala innama hiya raqdatun minasyaitan. Maka Nabi kemudian mengatakan sesungguhnya itu adalah raqdatun minasyaitan. Ya, itu adalah ujian dari syaitan. Jadi syaitan ya telah menemukan satu jalan untuk menggoda wanita ya sebagai talbis untuk menyamarkan antara haid dengan bukan haid ya melalui istihadah itu. Sehingga perempuan itu menyangka bahwa itu adalah haid padahal itu bukan haid. Nah, itu adalah ujian yang ditimpakan oleh syaitan kepada perempuan. Ya, fatahayyadi sitata ayamin. Maka ya haid kamu itu adalah 6 hari. 6 hari hitungan. Au sab'ata ayamin atau 7 hari sebenarnya. Summa ightasili. Kalau sudah 6 hari atau 7 hari maka kamu mandilah ya mandi suci, mandi haid. Fa idza istanqati fasolli ya arba'atan wa 20. Fa idza istanqati, kalau kamu sudah bersih ya, sudah bersih maksudnya selesai waktunya suci, biasanya kan 6 hari atau 7 hari. Fasoli arba'atan wa 20, maka sholatlah di 24 hari sisanya. Kalau untuk biasanya 6 hari haidnya, maka berarti sisanya istihadah 24 hari suci dihitungnya. Kalau biasanya 7 hari maka 23 hari. Au salasatan wa 20, atau 23 hari antum wajib tetap sholat, puasa dan mengerjakan amal-amal yang lain karena itu adalah bukan darah haid. Wasumi wasoli, puasalah kamu, sholatlah kamu. Fa inna dzalika yujzi'uki. Karena itu adalah telah mencukupi bagimu. Wa kadzalika fa'ali kulla syahrin kama tahidun nisa. Dan demikian juga kerjakanlah pada setiap bulan. Ya, kerjakan di setiap bulan sebagaimana perempuan-perempuan ya mengalami hal itu. Fa in qawiti ala an tu'akhir duhra wa tu'ajjil al-asra. Jika ya qawiti ala an tu'akhir duhra, kamu itu mampu untuk
mengakhirkan zuhur, wa tu'ajjilil asra dan menyegerakan sholat asar, summa tagtasili ina tadhurina ya wa tusalli dhuhra wal asra jami'an. Sebagaimana kemarin kami jelaskan, ya, ketika antum itu istihadah, maka antum sholatnya itu adalah dijamak, digabungkan. Misalkan di akhir, sholat zuhurnya adalah di akhir waktu, sholat asarnya di awal waktu. Sebelumnya mandi dulu, mandi, wudu, sholat zuhur, ya sebelum waktunya asar. Masuk asar, segera sholat asar, segerakan, seolah-olah dijamak. Summa tu'akhirina al-maghriba wa tu'ajjilina al-isya. Kemudian antum mengakhirkan sholat maghrib dan menyegerakan sholat isya. Tapi sebelumnya adalah mandi dulu, ya mandi dulu, kemudian sholat maghrib diakhirkan, dilanjutkan sholat isya dicepatkan. Summa taghtasilina wa tajma'ina baina sholataini. Kemudian kamu mandi, kemudian menjamak antara dua sholat tadi, maghrib dan isya. Fa'ali, kalau bisa kerjakan. Ya, wa taghtasilina ma'a subhi wa tusallina. Tapi untuk sholat subuh antum satu kali mandi untuk sholat subuh. Qala huwa a'jabul amrayni ilayya. Ini adalah perkara yang sangat, ya, mengagumkan, mengherankan bagi saya. Ya, rawahu al-khamsah ila Nasa'i. Hadis ini diriwayatkan oleh imam yang 5 kecuali Nasa'i. Wa sahahahu at-Tirmidzi, dan ini hadisnya sahih riwayat at-Tirmidzi. Wa hasanahu al-Bukhari, dan Imam Bukhari menghasankan. Ya, jadi kalau sebagaimana ini kemarin, ini sebenarnya sama. Ya, sholatnya adalah diakhirkan, kalau bisa dijamak. Nah, kalau antum haid, ya, kalau akhwat itu haid, kemudian misalkan berhentinya selesai masa-masa haid, antum lihat waktunya. Kalau berhentinya misalkan sholat duhur kurangnya misalkan mau habis 1 menit, mau adzan asar, maka antum suci tapi nggak sempat sholat kan, nggak sempat mandi. Kalau antum mandi dan sholat, maka akan tetap ketinggalan, maka antum wajib mengqadha sholat duhur yang antum tinggal, diqadha. Kalau habisnya, ya, pas masa-masa duhur dan masih bisa mandi, ya mandi, kemudian wudu, sholat duhur. Tapi kalau mepet, diqadha antum waktu yang tapi kalau nggak ketahuan gimana? Antum misalkan sholat isya masih haid, bangun-bangun udah nggak haid, kapan berhentinya? Antum tidak tahu. Ya. Maka kalau antum bangunnya sebelum subuh, ya bangunnya sebelum subuh, kemudian tahu ternyata sudah berhenti, berarti antum tetap wajib sholat isya. Ya. Kalau waktu tidak mungkin berhenti, antum bangun sebelum subuh, kemudian lihat ternyata sudah berhenti dari haidnya, tapi nggak sempat mandi karena waktunya mepet, ya, maka sholatnya diqadha. Ya, diqadha sholatnya. Jangan sampai antum ketinggalan meninggalkan sholat, ya, karena antum tidak tahu siklus itu. Ya, kapan mulainya dan kapan berhentinya itu harus tahu, sehingga tidak meninggal sholat. Kalau meninggal sholat dosa besar, hukumannya adalah nanti mendapatkan siksa di neraka. Ya, makanya perempuan-perempuan dijaga, ya, jangan sampai kelewat. Ikhwannya juga sama, harus paham. Asyari'u al-hakimu ya bi bayani ahkamil haidi wal istihadah. Jadi hukum syariat, ya, menjaga benar-benar, ya, pada perkara ini dengan menjelaskan hukum haid dan hukum istihadah. Fa afsaha al-majal lin-nisa'i, ya, liyas'alanna ala ahkami dinihim. Maka agama itu mendorong perempuan-perempuan atau orang-orang umat Islam pada umumnya, ya, untuk bertanya perkara agama mereka.
perkara dunia akhirat nih, bukan bukan perkara main-main, bukan sembarangan. Ya, jangan, bukan hal yang tabu. Tanyakan. Wa abana al-farqa baina damil haidi wal istihadati, ya, makhrajan wa sifatan hukman. Dan Nabi kemudian menjelaskan, ya, tentang perbedaan darah haid dan darah istihadah. Kayak tadi ya, darah haid istihadah. Menurut penelitian dari Imam Syafi'i, ya, darah itu ada yang kuat, ada yang lemah. Kebiasaan antum. Kalau yang kuat itu yang hitam, pekat, dan bau misalkan. Hitam, pekat, bau, busuk. Itu berarti lebih kuat daripada yang hitam, pekat, nggak bau. Ada hitam, pekat, nggak bau, lebih ini daripada merah kehitam-hitaman. Terus gitu urut-urutannya. Kalau antum biasa keluarnya yang merah hitam-hitaman misalkan, atau hitam, kemudian besoknya keluar yang merah atau yang warnanya biasa-biasa aja, berarti itu bukan darah haid, itu adalah darahnya istihadah. Tetap wajib sholat, ya, wajib puasa, dan kewajiban-kewajiban yang lain, ya, tawaf juga boleh, ya, di Ka'bah. Kalau lagi haid nggak boleh tawaf, ya. Jadi membedakan dan tempat keluarnya. Kalau antum perlu tahu bahwa kalau haid itu keluarnya dari, ya, rahim, darah yang keluar dari rahim, ya, karena ada sel telur antumnya, sel telur tidak dibuahi maka keluar. Tapi kalau istihadah keluarnya dari urat, ya, dari urat. Di dalam itu ada urat, itu mengeluarkan darah, jadi beda. Makanya hukumnya menjadi beda antara darah haid dan darah istihadah. Ya. Dari hadis ini kita dapatkan suatu pemahaman. Pertama adalah jawazul istima'i li sautil mar'ati al-ajnabiyati 'indal hajati. Boleh mendengarkan suara perempuan yang asing. Ini kan asing nih, boleh asing, kecuali yang ada kakak. Boleh mendengar suara perempuan yang asing indal hajati ketika butuh, ketika ada kepentingan. Kalau nggak ada kepentingan nggak boleh. Kecuali ada hajat, ada kepentingan, misalkan tanya, ya, atau disuruh gurunya. Kalau di sini misalkan qori, sama gurunya disuruh untuk baca, oke lah. Tapi kalau nggak ada kepentingan, nggak dalam pelajaran sekolah atau nggak apa, tiba-tiba tuh bersuara, ngobrol-ngobrol sama ikhwan yang asing, itu nggak boleh. Kalau tidak ada hajat, kalau ada kepentingan baru diperbolehkan. Yang kedua, jawaz su'ali amma sya'nuhu ayustahya minhu min ahkamid dini walau kana al-mas'ulu 'aziman. Boleh bertanya tentang keadaan dirinya, yang mana keadaan itu misalkan memalukan, malu misalkan. Kayak tadi akhwat tanya tentang darah haid, ya kan? Kan gak enak, apalagi nanya sama ikhwan, sama Rasulullah SAW. Atau laki-laki nanya tentang mimpi basah, misalkan mandi, ya, air mandi, air wadi, ya, air kencing, bedanya itu nggak masalah. Ya, perkara-perkara yang malu dalam perkara agama, apalagi perkaranya adalah, ya, al-mas'ulu aziman, ya, perkara yang ditanyakan sesuatu yang besar menyebabkan surga neraka antum. Kalau antum nggak tahu ini bisa menyebabkan masuk neraka. Ya, bahkan di hadis itu katakan laki-laki itu disiksa di kuburan. Rasulullah lewat kuburan lagi disiksa karena dia perkara remeh-temeh, perkara kencing. Dia kencing kemudian nggak cebok, nggak dicuci, itu menyebabkan disiksa di dalam kuburan, kubur. Laki-laki itu apa namanya? Kalau kencing diperhatikan di situ, apalagi lantainya keramik,
Akhwat juga sama. Jangan sampai antum kencing sembarangan, kemudian air kencingnya itu memercik pada celana, ke baju, sehingga antum sholatnya nggak sah. Ya, kencing sembarangan, tidak memperhatikan kencingnya. Akhwat juga sama. Ya, jangan sampai memercik kepada bajunya sehingga sholatnya tidak sah. Boleh kalau itu perkara itu ditanyakan tata cara kencing misalkan. Alal mas'uli mahma kana ya qadruhu ayyujiba as-sa'ila ya wa yasluka ma'hu maslaka al-haulah. Wajib bagi orang yang ditanya itu adalah kemudian menjawab sesuai dengan kemampuannya. Ya, menjawab sesuai dengan kemampuannya ketika dia ditanyakan. Asyakhsu ya yukalu ila dinihi ya wa ilmihi fil umuri allati la ta'lamu illa min jihatihi. Ya, seseorang itu adalah yukalu diberikan makan ila dinihi kepada agamanya wa ilmihi dan ilmunya fil umuri allati la ta'lamu pada perkara-perkara yang dia tidak tahu. Ya, illa min jihatihi kecuali dari dia. Jadi antum itu meminta ilmu ya, meminta sesuatu kepada orang-orang yang sekiranya dia memahami. Jangan sekarang nih orang-orang di TikTok ya, orang-orang standar TikTok. Sekarang itu ada orang-orang sesat, perempuan-perempuan dulu ngakunya hafiz Quran, kemudian sekarang malah jadi pengkritik Al-Quran, pengkritik ini salah, ini nggak relevan, ya, jadi sok tahu, ya tren, lagi ngetren sekarang. Jadi ini akhwat-akhwat, ini dah al-har nih, jangan sampai ikut-ikut tren media sosial. Di media sosial sekarang lagi viral apa? Ada perempuan, dulunya lagi jadi santri pakai jilbab syar'i, hafal Quran, ya hafal Qurannya nggak main-main. Dia lulus tes tasmi 15 juz sekali duduk, ya, sekali duduk. Menjadi akhwat yang paling pintar lah ibaratnya, ya. Akhwat yang cerdas, pintar, hafalannya Qurannya banyak. Giliran sekarang apa? Buka-buka aurat, share, gitu. Posting-posting di Instagram, buka-buka aurat, ya. Ini jangan sampai santri kayak gitu. Ya, munculnya adalah dosa-dosa. Hafalan yang dulu dilupakan. Malah sekarang demi konten ya buka-buka aurat di media sosial. Ya. Yang keenam, ya. Yang kelima, asyaitanu lahu ya tasallatu alal insan. Tusallitu alal insani. Jadi syaitan itu bisa menguasai manusia. Ya. Famin dzalika karaqdatihi ya irqil adili fil mar'ati. Contohnya tadi perkara misalkan istihadhah. Itu bisa jadi itu adalah dari syaitan yang menipu daya perempuan agar dia seolah-olah haid, tapi padahal bukan haid sehingga dia nggak sholat. Kalau perempuan nggak sholat akhirnya masuk neraka. Yang keenam, tahrimu sholati alal mustahadati waqta haidiha. Haram hukumnya perempuan yang istihadhah dia itu sholat ketika waktu haid. Ya, ketika waktu haid dia tidak boleh sholat. Meskipun dia keluar terus, tapi ada waktu haidnya, misalkan 7 hari atau 6 hari, maka dia tetap tidak boleh sholat. Tapi selesai 6 hari atau 7 hari wajib dia sholat. Ya. Damul istihadati ya yujizu lirrati as-sholat wa shaum. Jadi darah istihadhah maka
boleh untuk perempuan itu sholat dan puasa di bulan Ramadan. Ini sini. Jam berapa? 5.56. 4 menit lagi. Lam yubih ar-rasul sallallahu alaihi wasallam lil mustahadati al-jam'a li sholatain. Ya, Rasulullah tidak membolehkan bagi orang yang istihadah menjamak sholat. Dijamak zuhur, asar, maghrib, isya, subuh nggak bisa dijamak. Bal amarha bi tauqiti alladhi huwa al-ityan bi kulli sholatin fi waqtiha. Tapi yang dimaksud dijamak di hadis yang tadi itu adalah sholat pada waktunya. Sholat zuhur di akhir waktu, sholat asar di awal waktu, sholat maghrib di akhir waktu, sholat isya di awal waktu, itu maksudnya. Ya. Ya, ini ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Afwan, Ustaz ini bertanya, kalau akhwat itu untuk mengetahui pastinya selesai haid itu kan menunggu 3 waktu sholat. Nah, kalau 3 waktu sholat itu udah gak keluar lagi, apakah setelah mandi harus diqodok 3 waktu sholat? Syukron. Iya, misalkan antum haid baru keluar 1 hari. Haid itu adalah minimal 1 hari, minimal 1 hari. Jadi kalau hari pertama keluar haid, kemudian berhenti, ya antum tunggu sampai 24 jam. Itu berarti waktu haid antum adalah 1 hari. Besoknya kalau udah ini berarti ya sholat. Ya, haid antum 1 hari. 1 hari itu berarti itu nggak boleh sholat selama 24 jam. Tapi kalau hari kedua kemudian berhenti, ya, antum cek berhentinya waktu duhur. Berhenti pas waktu duhur, udah mepet asar misalkan, antum mau mandi ternyata nggak bisa, masih ragu-ragu, akhirnya sampai asar masih berhenti, ya berarti antum asar sudah mandi, ya kemudian diqodho sholat duhur asar, ya diqodho sholat duhurnya kelewat. Atau kalau misalkan ini, ya menunggu 3 waktu sholat. Kalau sudah 3 waktu sholat ternyata memang sudah berhenti total, ya diqodho, ya diqodho. Kecuali misalkan antum hari ini haid nih keluar, ternyata hari kedua nggak keluar, hari ketiga itu ternyata keluar lagi, ya keluar lagi sedikit, terus berhenti lagi, hari keempat keluar lagi berhenti. Nah itu sebenarnya itu adalah masa antum maksimal 15 hari, itu masa-masa haid. Tetap antum sholat ketika suci, ketika tidak keluar darahnya, meskipun ternyata nanti ketika keluar lagi sampai 15 hari sholatnya itu sia-sia, maksudnya nggak diterima karena itu adalah haid, masa-masa haid 15 hari misalkan. Tapi ketika darah itu berhenti, ya lebih dari 1 hari darah itu berhenti, maka tetap wajib sholat. Besoknya keluar lagi sedikit, terus berhenti lagi. Nah, ketika berhenti antum mandi, sholat. Terus kayak gitu, ya. Maka sampai 15 hari, berarti ketika itu 15 hari adalah waktu haid antum. Ya, waktu haid antum. Kalau sholatnya tidak dimasuk di hitungan. Tapi kalau antum puasa, itu berarti harus diqodho puasanya 15 hari. Karena itu adalah waktu haid. Ya. Itu. Jadi kalau misalkan ini kelewat 3 hari harus diqodho. Sholatnya 3 waktu sholat harus diqodho. Kalau nggak diqodho ya bisa berdosa. Karena memang suka kayak gitu ya kan, cuma keluar dikit, kemudian berhenti gitu. Besoknya keluar lagi, berhenti lagi. Itu berarti sampai antum hitungan 24 jam. 15 hari itu kan keluarnya kan nggak keluar terus-menerus misalkan. Itu kalau dihitung itu 1 hari sebenarnya keluar terus-menerus. Misalkan antum keluar berapa setengah jam keluar,
Kalau nggak nyampe setengah jam, misalkan 2 jam, hari ini 2 jam, ya besoknya keluar lagi 2 jam lagi berhenti, besoknya keluar lagi 2 jam lagi berhenti. Kalau dihitung-hitung 15 hari itu keluarnya umumnya adalah 24 jam. Cuman siklusnya selama 15 hari. Dan selama waktu itu ketika suci, ketika nggak keluar atau mandi ya sholat. Meskipun sholatnya nanti kalau ternyata itu masih masa-masa haid, ya itu tidak diterima. Tapi kalau puasa wajib diqodho. Ya, kalau puasa, kalau sholat nggak wajib.